Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode ketiga dari tracing logo ini. Kita import lagi. Sama seperti yang video sebelumnya, saya tidak akan memberi arahan-arahan detail. Sudah nggak zaman. Sudah pada tua, sudah pada berkumis. Saya akan tunjukkan saja bagaimana pro bekerja, nggak pakai banyak cincong. Bekerja, kata Jokowi. Kerja. Bagaimana pro memutuskan apa yang didahulukan, apa yang dibelakangkan, semua itu berbasis pengalaman. Jadi jangan pernah meremehkan yang pro sebelum antum pro. Hanya orang pro yang boleh meremehkan yang non pro, tapi tidak berlaku kebalikan. Yang tidak pro tidak boleh meremehkan yang pro. Tidak boleh, dosa, kualat. Sudah nggak tahu, masih tahu. Supir tidak boleh diremehkan sama penumpang. Kalau cuma sekedar supir, ngalah sebagai supir. Sebagai penumpang harus ngalah. Karena antum tidak tahu betapa pro sudah makan asam garam kehidupan. Dia sudah tahu, sudah melaksanakan banyak hal yang antum baru mulai, sehingga apa yang dilakukan pro kadang-kadang tidak masuk akal, tapi sudah atas pertimbangan pengalaman. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah simpulan bagaimana pro bekerja. Pro bekerja tuh begini, ngawur kanan kiri dulu, pokoknya yang penting happy ya, nggak boleh juga yang penting happy ya, harus yang penting baik, yang penting benar. Maksudnya happy tuh happy di bidang pekerjaan, pengerjaannya harus happy. Ini banyak sekali warnanya ini. Apa itu kenapa ya itulah. Nah, ada juga Figma ini ada Google-nya ya, di antaranya begitu itu Google. Pro-nya ngapain? Antum diam saja, ikuti. Oh, ternyata pro begini. Nggak usah dipertanyakan. Kalau bertanya hukumnya dosa ya. Kecuali ketika ditanya memang untuk cari info. Jangan banyak nanya. Ketika nanya yang penting. Satu, jangan banyak nanya. Yang kedua, kalau nanya yang penting, sehingga hasilnya bagus pertanyaan itu. Ini ngapain aja nggak tahu. Nah, itu nggak tahu kan, ngapain aja. Yang diapakan nggak tahu. Jadi saya tidak nerangkan, capek betul. Nerangkan harus begini begitu, kayak di saya itu menyiksa. Kenapa? Karena ketika diterangkan memperlambat pekerjaan saya. Ini lihat nih, bekerja kalau biasanya video bisa belasan menit, ini nanti paling sambil ngoceh ini ya. Kalau nggak sambil ngoceh lebih cepat lagi ini. Nggak apa-apa lah, segitulah. Nah, lihat bagaimana pro memutuskan harus ngapain itu, lihat. Antum sambil harus sudah berpikirnya sampai mendalam seperti itu. Oh, orang kalau pro begini ternyata langkah-langkahnya lebih penting daripada teknik. Putusan berpikirnya lebih penting daripada teknik. Mau teknik jurus bunsin no jutsu 2000 kali, kalau nggak tahu alasannya nggak bisa ya. Nggak bisa, harus tahu alasan, reasoningnya penting. Reason itu penting. Sambil dilihat saja, dilihat, nggak boleh skip hukumnya haram, hukumnya nggak sopan ya. Kalau nggak percaya buka surat Nur, nah halaman paling belakang, Nur paling belakang ayat tentang majelis
Ayat pertama paling atas nih majelis, nggak boleh skip itu. Untuk kiasnya nanti di sana ambil dari itu. Nah, kenapa ditaruh sini? Nggak penting. Cari alasan, berpikir kenapa ya ditaruh situ. Sudah saya terangkan di sebelum-sebelumnya. Kenapa ditaruh di sini? Kenapa nggak ditaruh di tempat lain? Tombolnya apa? Lihat di kotak sini, sudah tersedia. Tombolnya apa? Sudah tersedia. Wis. Kenapa ditaruh sini? Nggak penting lagi. Antum harus cari alasannya. Kenapanya antum pikir. Kenapa ya? Ustadz saya yang pro, kemudian menaruhnya di situ. Kenapa? Kenapa nariknya sekian dan lain sebagainya? Nggak penting. Nggak penting. Tugasnya antum itu. Tugasnya antum mengungkap ide. Mengungkap idenya pro. Oh, kenapa si pro, yaitu ustadznya, itu memutuskan seperti itu? Mengapa? Tuh, kalau bengkok gini gimana? Nggak penting. Karena pro. Pro nggak melihat bengkok, melihat hasil, visi. Pro punya visi. Jadi melihat jauh ke depan, ke masa depan. Seakan-akan menembus waktu. Pro gitu. Oh jelek, bengkok. Oh urusan nanti belakang. Pro nggak peduli. Karena dia tahu bahwa semua yang bengkok bisa dilurus. Semua yang lurus bisa dibengkok. Semua yang kurang bisa ditambah. Semua yang kebanyakan bisa dikurang. Itu pro, nggak gampang khawatir, nggak gampang panik. Aduh kok begini, aduh kok begitu, masih belum pro atau ya. Masih belum pro. Loh kok pakai begini, kenapa? Nggak penting ya. Yang antum penting adalah belajar, baca mas. Jangan nunggu materi dari saya, itu materi di dunia maya banyak sekali. Kenapa ini dihapus? Nggak penting, belajari, coba-coba. Saya pinjami laptop punyanya pesantren sebagian manusia, pakai yang betul, jangan cuma dibuat YouTube ya. Buat YouTube, buat nonton channel saya nggak apa-apa, tapi untuk baca juga. Baca sekarang itu orang belajar secara visual, harus nonton YouTube. Dulu saya belajar baca teori, banyak keterangannya, tutorial secara tertulis. Memang capek, memang berbahasa Inggris, resiko. Kalau mau pro seperti saya pro, resikonya itu, resiko yang harus dibayar. Nggak ada kesuksesan dibayar dengan berleha-leha. Ya, kalau mau naik gunung, ya bisa foto selfie di atas puncak gunung, harus kemeng, harus capek kaki, kan begitu teorinya. Kan begitu teorinya. Mau hafal Quran 30 juz, lainnya tidur, ngorok, ngiler, antum melek, murojaah, harus begitu. Mau duit banyak, dulu kan nggak ada duduk-duduk ya. Semua orang di pasar, bahkan neneknya Uwais pagi sudah bangun, giliran orang lain masih santai, masih ngeslu. Neneknya Uwais sejak muda sampai sekarang senja, usia senja masih habis subuh sudah bangun siap-siap. Makanya jadi juragan udang terkaya di Camplong, bahkan mungkin di Semadura ya. Seperti itu kira-kira. Kalau antum mau sukses, jangan mencukupkan diri dengan tutorial saya, harus tambahi dengan membaca, melihat yang lain. Bolehlah melihat yang lain, nggak apa-apa, saya nggak cemburuan saya. Melihat yang lain, pro yang lain, kalau ada di internet ya, pro dengan bahasa Indonesia gitu ya, menjelaskan maksud dan lain sebagainya, saya pengen tahu kalau ada ya. Pak Rio Purba Koke itu anak kemarin sore ya, mungkin di bidang tipografi dia pro. Siapa lagi? Aduh ya, carilah di internet ya. Cari di internet. Guru nggak boleh satu. Guru terbaik adalah tulisan. Guru terbaik kedua adalah manusia. Jadi kalau manusia tok nggak pakai tulisan, bingung. Tulisan tok nggak pakai manusia, bingung. Sekarang apalagi gurunya visual, YouTube, gurunya YouTube. YouTube itu media, gurunya tetap manusia. Jika guru tidak, ada beberapa guru tidak pandai mengajar, jangan sebut nama ya, nanti gak enak. Jadi majelis gibah nanti, gak enak jadi majelis. Ada guru yang tidak pandai mengajar. Kenapa?
karena memang dia tidak tipe menular, mengupgrade manusia. Pengennya sukses sendirian, takut tersaingi dan lain sebagainya. Sorry, saya bukan tipe itu. Saya bukan tipe itu. Saya lebih senang murid saya canggih-canggih. Cuman belum ada yang canggih. Muridnya masih hidup semua. Sukanya mabar, Mobile Legends sama FF. Suka mabar, Mobile Legends. Kurang satu. Berarti kan kurang satu. Luar biasa ya, kurang satu. Ini mana ya? Nah, sorry, salah tombol. Kebiasaan pakai inskip. Dilihat sambil denger saya ngoceh, tapi saya nggak ngoceh teori, males. Antum sudah tua, sudah pada berkumis atas bawah ya. Males saya sudah males. Jadi antum perhatikan sajalah. Saya ngoceh apa, yaitu sudah ikuti. Oh, ternyata begini. Kenapa begini ya? Pikir, merenung 1 jam lebih utama daripada beribadah 1 hari. Katanya Imam Syafi'i apa? Adalah yang ngomong begitu. Merenung, berpikir itu lebih utama daripada bekerja. Kalau bekerja tak pakai dipikir, maka ngaco. Jadi maksudnya omongan itu adalah merencana. Merencana. Jadi habis ini begini. Karena antum belum pro ya, jadi mikirnya agak lama, agak lambat. Dan enggak apa-apa. Kalau saya ya berpikir sambil jalan karena sudah terbiasa mikir. Otaknya dipakai mikir. Kenapa? Karena otaknya nggak dipakai yang lain. Saya tidak nonton TV, tidak baca koran, tidak Instagram, tidak Facebook. Kenapa? Racun semua di saya. Di antum enggak, di antum adalah nutrisi. Di saya racun semua. Kenapa racun? Yaitu mengganggu kesegaran otak saya. Mana R? Oh, ini belum down. Mengganggu kesegaran otak saya. Saya sengaja dalam hidup saya tidak mengkonsumsi televisi, tidak mengkonsumsi Instagram, tidak mengkonsumsi Facebook karena mengganggu jalan berpikir saya yang pro ini. Nah, ini yang kemarin saya bilang surga. Saya nggak mau bilang. Saya sudah bilang. Saya nggak mau bilang. Waalaikumsalam. Apa Zaki? Aman. Kenapa? Antum mau apa, curhat? Enggak curhat. Nggak kira curhat. Tahu kemarin kok nggak ada kabar juga dipindahin. Loh, ada kabarnya. Tapi kabarnya nggak ke antum, ke saya. Itulah pentingnya memegang amanah. Kemudian yang kedua, kemudian berpikir jarak jauh. Kira-kira barang seperti ini aman nggak? Nah, kemudian berkonsultasi kepada yang tua. Gitu. Masa sore antum nggak jamaah? Ya? Asar nggak jamaah antum. Ingin tahu saya? Ayo, jamaah di mana? Siapa imamnya? Kan nggak bisa. Hah? Saya nanya, antum jamaah nggak? Enggak, itu masalahnya. Sehingga kepercayaannya, mohon maaf, Ustaz Asyari antum rendah sekali. Kenapa? Ya itu, jamaah aja. Orang kalau sudah gak jamaah agak amanah, Mas. Versinya Ustaz Asyari, versi saya. Sehingga yang dikasih tahu dipindah kemana? Saya, karena saya jamaah. Ngerti? Jangan komplain. Sudah alhamdulillah diamankan sama ustadznya. Ustadznya berpikir jangka panjang. Kenapa? Karena tahu santrinya noob semua. Santrinya nggak bisa berpikir antisipatif, itu nggak bisa. Santri zaman sekarang apalagi maunya itu kawin, keburu kawin, tapi berpikir antisipatif. Kira-kira pantas nggak barang sama hal itu, baru ada di luar. Ngerti gak sih?
Itu saya datang kantor tangan jujur lah. Ya, Jul nggak tahu, Jul nggak jamaah. Mestinya kan bisa dipiket, Jul, atau sama saya piket Jul 2 jam sekali gantian. Bisa. Apa sih kerjanya? Anak nggak punya, masak juga nggak, mandi juga sampai siang. Saya nanya jujur sama dia. Iya tahu. Kan bisa diatur. Ya, Diatur, Cong. Tinggal diatur siapa di kantor jam berapa itu bisa diatur. Tapi memang umur antum memang belum, tanggung jawab apa itu belum matang memang. Kenapa? Karena memang belum punya istri. Tapi ada juga orang sudah beristri nggak tanggung jawab, ada. dari tanggung jawab. Lah yang nggak tanggung jawab lah Mas. Dititipi kantor sama Pak Rapid sama kepala asrama nggak dijaga itu namanya nggak tanggung jawab. Antum ngomong muter-muter tetap kesimpulannya nggak tanggung jawab. Kepala asramanya nggak datang, gitu. Nah, Rapid pulang. Siapa penghuninya? Saya. Peng- Loh, nggak penting. Antum jangan nyalakan orang. Ini kasusnya antum. Antum jangan nyalakan orang. Oke, jadi begitu. Sudah selesai. Nanti silakan di setor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.